Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pranita Siska MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah kasus mengenai JDID menarik outlet di pasar Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Septiana Larasati dengan NPM 2201010001. Lalu ada Syuhada Abdi Rauf dengan NPM 2201010006. Yang berikutnya ada Zakaria Ali Putra Rukanda dengan NPM 2201010017. Lalu Hilda Taskia Firmansyah dengan NPM 2201010019. Dan yang terakhir ada Valentina Andari Wintar Pratama dengan NPM 2201010031. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan gambaran singkat mengenai JDID. PT Retail Bersama Nasional atau yang biasa disebut dengan JDID merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi pada bidang e-commerce di Indonesia yang berfokus pada produk di bidang teknologi dan membangun jaringan logistik untuk fokus pada direct selling. Bukan hanya layanan belanja online, perusahaan ini juga menyediakan jasa pengiriman yang disebut menjangkau 365 kota di Indonesia. Saat ini, produk yang dijual di JDID terbagi dalam 12 kategori, mulai dari gadget, perlengkapan ibu dan bayi, komputer dan laptop, kamera, produk gaya hidup, fashion, sampai produk-produk kesehatan dan kecantikan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Syuhada Abdi Rauf, MTM 2201010006. Izin melanjutkan dari rekan saya. Sekarang kita beralih kepada penyebab JDID menarik diri dari pasar Indonesia. Ada banyak sekali faktor. Yang pertama ada kalah persaingan dengan e-commerce lain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia sendiri ada banyak sekali e-commerce, ada Shopee, kemudian ada Lazada, kemudian ada Tokopedia, Bukalapak, dan lain macam sebagainya. Namun JDID ini lebih fokus kepada penjualan elektronik saja dibandingkan dengan e-commerce lain yang menawarkan lebih dari satu produk layanan, sehingga tentunya hal tersebut mempengaruhi konsumen untuk memilih e-commerce yang lebih kompleks dibandingkan JDID. Lalu yang kedua ada gagal dalam memposisikan merek. Sebenarnya JDID bisa saja tetap fokus terhadap pelayanannya menjual elektronik saja, namun hal tersebut malah menjadi bumerang kepada JDID sehingga dia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai platform yang menyediakan alat-alat elektronik yang terpercaya. Lalu yang ketiga ada fokus pada pasar internasional dengan pengembangan jaringan rantai pasok lintas negara. Nah, kesalahan yang berikutnya adalah JDID tidak terlalu memfokuskan ataupun giat dalam persaingan pasar di Indonesia. Mereka lebih fokus kepada pasar internasional sehingga hal tersebut membuat buyar dan strategi-strategi yang dipilihnya tidak berjalan dengan baik. Lalu yang keempat ada situasi perusahaan tidak sehat seperti direktur yang tidak benar dalam menjalankan tugasnya. Tentunya dalam hal tersebut menjadi sebuah poin penting yang mana isi-isi ataupun direksi-direksi ataupun pejabat yang menduduki posisi strategis akan mempengaruhi keputusan strategi pemasaran yang berdampak kepada JDID itu sendiri. Dalam kasus ini pemilihan posisi-posisi strategisnya salah sehingga keputusan yang diambil cenderung malah membuat JDID tidak berjalan dengan baik. Lalu yang kelima, gagal dalam menganalisis pesaing. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya JDID kurang mengenali ataupun menganalisis pesaing yang mana seperti Shopee, kemudian Lazada, Tokopedia, mereka gencar terhadap promosinya ataupun pemasarannya terhadap Indonesia.
seperti contohnya membuat event-event, kemudian mensponsorship kepada acara-acara besar, kemudian ada festival belanja seperti 10-10, kemudian 88, yang mana hal tersebut tentunya membuat Shopee, Lazada, kemudian Tokopedia lebih dijangkau luas ataupun dikenal masyarakat dibandingkan JDID. Mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan dari penyebab JDID menarik diri dari pasar Indonesia atau bisa dikatakan dalam posisi decline. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dampak dari penutupan JDID sendiri, yang pertama ada JDID telah mem-PHK karyawan sebesar 30% atau sekitar 200-an orang. Karyawan tersebut akan diberikan dua pilihan. Yang pertama, mereka memilih resign sendiri atau di PHK. Karyawan yang memilih resign akan diberikan pesangon 2 kali lipat dari gaji pokok mereka. Tujuan PHK ini sendiri untuk perampingan perusahaan agar bisa bertahan di era bisnis yang tidak menentu. Yang kedua, pelanggan kehilangan platform belanja ori. JDID sendiri berdiri pada November 2015. Memang dibandingkan dari e-commerce lain seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, JDID telah masuk ke pasar Indonesia. Namun karena komitmen yang diberikan JDID berupa penyediaan barang ori, JDID mendapatkan kepercayaan pelanggan. Sangat disayangkan bahwa jika JDID tutup karena menurut pelanggan, pengiriman, proses packing, dan layanan sendiri sudah oke. Yang ketiga ada penurunan logistik delivery. Logistik delivery sendiri terdiri dari gudang, transportasi, logistik, rantai pasokan, dan penyimpanan. Logistik delivery sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Fresh Mill Hub dan Last Mill Hub. Fresh Mill Hub merupakan gudang pertama yang menerima barang dari penjual. Sedangkan Last Mill Hub adalah gudang penyimpanan terakhir sebelum barang diserahkan kepada konsumen. Dengan ditutupnya JDID, tentunya intensitas pengiriman barang menurun karena salah satu mitra distributor, yaitu JDID, sudah tutup atau gulung tikar. Yang keempat ada mitra pedagang atau penjual kehilangan tempat penjualan mereka. Tentunya dalam menjalankan bisnis dibutuhkan beberapa mitra kerjasama agar proses perusahaan berjalan dengan cepat, seperti kerjasama dengan toko-toko, kurir, distributor, dan lain-lain. Pedagang akan kehilangan tempat penjualan mereka yang mungkin itu menjadi sumber penghasilan terbesar mereka. Yang terakhir ada investor mengalami kerugian. Goto atau PT Gojek Tokopedia Tbk memiliki saham sebesar 12,2% di JDID dengan nilai wajar investasi sebesar 886 miliar per September 2022. Dalam menyikapi tutupnya JDID atau JDID keluar dari pasaran Indonesia, Goto menerapkan penurunan penuh nilai investasi JDID. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah solusi yang bisa diterapkan oleh JDID. Yang pertama, seharusnya JDID dapat menyeimbangi pesaing dan tidak hanya fokus pada pengembangan perusahaan sendiri. Oleh karena itu, JDID harus mengungguli para pesaingnya dengan memperbaiki layanan atau produk yang dapat digunakan untuk menyaingi pesaing, sehingga mereka mempunyai keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, JDID harus menggiatkan pengenalan merek untuk menguatkan posisi merek. Oleh karena itu, JDID harus dapat merancang produk atau strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan yang dapat diingat oleh konsumen. Yang ketiga, JDID seharusnya lebih teliti dalam mempercayakan kedudukan dan tugas yang diberikan kepada karyawannya. Oleh karena itu, JDID harus dapat memilih dan memberikan tugas kepada orang yang dapat dipercaya, sehingga strategi yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat, seharusnya JDID dapat mengembangkan dan menyesuaikan produk atau layanan yang diberikan
untuk memenuhi pelanggan di tengah situasi yang berubah. Oleh karena itu, biasanya JDID harus dapat merespon pesaing dan perkembangan teknologi agar selalu siap dalam situasi yang berubah. Yang kelima, JDID harus lebih gencar dalam mempromosikan layanan atau produknya agar lebih dikenal secara luas. Oleh karena itu, JDID harus lebih gencar dalam mempromosikan layanan atau produk melalui media yang ada saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi terakhir yang akan saya presentasikan yaitu dasar teori. Dasar teori terdiri dari dua jenis, yaitu perusahaan secara umum harus memperhatikan 3 variabel. Yang pertama ada pangsa pasar atau share of market, yaitu pangsa pasar, sasaran pesaing. Contohnya ada JDID gagal dalam menganalisis pesaing. Dan yang kedua ada pangsa pikiran atau share of mind, itu presentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam merespon pernyataan. Contohnya ada JDID lagi, di mana perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan karena gagal dalam memposisikan merek. Yang ketiga ada pangsa hati atau share of heart, yaitu persentase pelanggan yang menyebutkan nama pesaing dalam merespon pernyataan. Contohnya ada produk JDID yang sudah memiliki banyak pelanggan, tetapi dia terlalu fokus pada pengembangan perusahaan sendiri, itu mengakibatkan JDID sendiri itu mengalami kebangkrutan. Lalu yang kedua ada strategi untuk mempertahankan pangsa pasar. Itu contohnya ada 5. Yang pertama, mempertahankan posisi, itu menduduki ruang pasar yang paling diinginkan dalam pikiran konsumen. Dan yang kedua ada pertahanan sisi atau flank, yaitu pemimpin pasar harus membangun pos-pos luar untuk melindungi garis depan yang lemah atau yang dapat bertindak sebagai basis invasi untuk melakukan serangan balik. Dan yang ketiga ada pertahanan primitif. Pertahanan primitif yaitu menyerang sebelum musuh mulai menyerang. Perusahaan bisa meluncurkan pertahanan primitif dalam beberapa cara. Contohnya perusahaan dapat melaksanakan perang gerilya. Yang keempat ada pertahanan serangan balik. Pemimpin dapat menghadang penyerang secara frontal atau menghantam produk pendampingnya, itu contohnya lawannya JDID. Yang terakhir ada pertahanan mobile. Pemimpin itu membentang daerah kekuasaan ke wilayah-wilayah baru yang dapat bertindak sebagai pusat pertahanan. Itu materi yang saya sampaikan. Bisa kembali ke moderator. Setelah kita menganalisis kasus tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan dan pelajaran tentang bagaimana cara kita untuk menghadapi persaingan di suatu pasar, dan kita dapat menyusun strategi dalam mempertahankan posisi di suatu pangsa pasar. Selain itu, kita juga harus selalu mengembangkan inovasi produk dan juga inovasi layanan. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.